Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di mata kuliah Kebijakan Lingkungan Internasional, di mana kali ini kita akan membahas perkembangan hukum lingkungan internasional, di mana nanti kita akan membahas apa itu hukum internasional, kemudian apa itu hukum lingkungan internasional, bagaimana awal mula munculnya hukum lingkungan internasional, dan bagaimana hukum lingkungan internasional tersebut pada saat ini. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, berikut ini adalah materi tentang perkembangan hukum lingkungan internasional. Nah, di sini terdapat dua statement. Yang pertama disampaikan oleh Alexander Kiss and Dinah Shelton, di mana menyampaikan bahwa hukum lingkungan internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Lalu Brigitte L. Oakley and Catherine Rackwell juga menyampaikan hukum lingkungan internasional merupakan cabang dari hukum internasional. Jadi berdasarkan dua statement ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum lingkungan adalah bagian dari hukum internasional. Nah, kenapa begitu? Ya, karena hukum lingkungan internasional tidak terbatas baik itu secara geografis maupun secara budaya. Jadi apabila di suatu daerah ataupun suatu negara yang budayanya mengadakan sebuah hari raya besar dengan membuat persembahan dengan membunuh ataupun menyembelih hewan yang dilindungi secara internasional, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut melanggar hukum internasional. Ya, walaupun menurut budaya daerah tersebut itu adalah bagian dari upacara yang harus dilaksanakan, namun karena terdapat peraturan ataupun hukum yang menyatakan bahwa pada hewan tertentu merupakan hewan yang dilindungi, keterberadaannya saat ini sangat sedikit sehingga harus dijaga kelestariannya, maka kegiatan membunuh ataupun menyembelih hewan langka tersebut dengan alasan apapun, dalam hal ini adalah dengan alasan sebagai syarat kegiatan hari besar, maka itu tetaplah dilarang, dan apabila dilaksanakan maka itu melanggar hukum, yaitu melanggar hukum internasional. Nah, teman-teman sekalian, berikut ini terdapat banyak pengertian dari hukum internasional, di mana ini disampaikan oleh banyak ahli. Yang pertama dapat kita lihat bahwa Gideon Boas menyatakan bahwa hukum internasional adalah salah satu sistem hukum yang mengatur tingkah laku negara dan tingkah laku antar negara. Ya, jadi hukum internasional ini ditujukan untuk mengatur tingkah laku antar negara di dunia. Lalu ini ada Hans Kelsen menyampaikan bahwa hukum internasional terdiri atas norma-norma yang diciptakan untuk mengatur hubungan antar negara-negara, di mana norma tersebut dibuat dan disahkan oleh sistem hukum masing-masing negara. Jadi begini teman-teman, hukum internasional diciptakan terlebih dahulu, ya, lalu diadopsi oleh masing-masing negara dan disahkan melalui hukum yang digunakan oleh negara tersebut. Misal Indonesia mengadopsi sebuah hukum internasional, lalu karena Indonesia akan mengadopsi hukum tersebut, maka hukum tersebut akan dimasukkan di dalam instrumen hukum yang ada di Indonesia, baik itu melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
Lalu ini berikutnya, Theodore de Woolsey menyampaikan bahwa hukum internasional adalah pernyataan dari hubungan yang terkait dengan hukum dan moral negara satu dengan negara lainnya. Ya, ini seperti yang pernyataan Gideon Boas. Lalu ini ada Betham, hukum internasional adalah hukum yang berkenaan dengan hukum yang berdasarkan kesepakatan antar negara-negara. Ya, ini dirumuskan oleh banyak negara lalu ditetapkan atas kesepakatan yang telah mereka buat. Lalu ini ada Rebecca M. Wallace, hukum internasional adalah hukum yang mengacu pada peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara yang diakui memiliki kepribadian hukum internasional. Lalu ada Anthony Angie, hukum internasional adalah kumpulan hukum yang berlaku pada semua negara tanpa menghilangkan budaya-budaya khusus. Ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa hukum internasional tidak memiliki batasan geografis maupun budaya. Ya, dengan alasan apapun, apabila kegiatan pada budaya-budaya di suatu daerah ataupun di suatu negara apabila melanggar hukum, maka tetaplah tidak boleh dilaksanakan dengan alasan apapun. Ya, ini tanpa menghilangkan budaya-budaya khusus mereka, sistem kepercayaan dan juga organisasi politik. Nah, ini ada kepercayaan di suatu daerah bahwa untuk misalnya ini untuk mendapatkan kekebalan tubuh maka harus mampu mencari ikan buas di laut lalu membunuhnya dan memakannya hidup-hidup. Yaitu walaupun mereka memiliki kepercayaan tersebut, apabila kegiatannya melanggar hukum, maka tetaplah itu tidak boleh dilaksanakan. Ini juga John Bouvier menyatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara ataupun hak relatif negara-negara. Ini selanjutnya juga masih banyak sekali. Ini juga T.J. Lawrence yang cukup terkenal menyatakan bahwa hukum internasional adalah aturan yang menentukan tingkah laku badan umum negara-negara beradab dalam hubungan timbal balik antara mereka. Ya, ini intinya semua mengatur interaksi antar negara. Ini ada Susan Ellis White, ada Tim Hiller, Daniel Oran, Malcolm Shaw, Brian Garner. Ya, ini dapat kalian baca satu per satu. Oh, ini juga masih ada. Ini menurut Amy Hadley Blackwell, menurut Donna Batten, Peter Malang Zuk, ini silahkan dibaca. Ini juga ada Elizabeth A. Martin, di mana menyampaikan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan timbal balik. Ya, pada intinya sama ya, statement-statement yang disampaikan oleh para ahli. Maka dari itu dapat diambil garis besar bahwa hukum internasional adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua aturan yang mengikat secara hukum. Ya, ini perhatikan. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua aturan yang mengikat secara hukum, ya, karena ini hukum, yang berlaku di tingkat internasional, betul, ini berlaku untuk seluruh negara, berkaitan dengan cara di mana negara-negara bersikap terhadap satu sama lain, ya, di dalam hukum internasional mengatur bagaimana tindak tanduk yang harus dilakukan negara-negara satu dengan lainnya, kemudian memiliki fungsi berkaitan dengan pengaturan untuk memudahkan kerjasama internasional dengan tujuan utama, yaitu menciptakan kondisi bagi perdamaian dan stabilitas internasional. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwa ini hukum internasional memiliki beberapa kunci, yaitu aturan yang mengikat secara hukum, lalu berlaku tingkatannya adalah internasional, lalu negara mengatur negara-negara bersikap terhadap satu sama lain, lalu untuk memudahkan kerjasama internasional
dengan tujuan yaitu menciptakan kondisi bagi perdamaian dan stabilitas internasional. Ya, ini saya harap diingat-ingat, bisa jadi poin-poin penting seperti ini akan keluar di ujian tengah semester. Nah, tadi setelah kita membahas hukum internasional, kini kita membahas apa itu yang namanya hukum lingkungan internasional. Nah, di sini sudah terdapat beberapa ahli, di mana yang pertamanya adalah Philip Sen, menyatakan bahwa HLI adalah peraturan hukum internasional yang terdiri dari substansi, prosedur, dan lembaga yang tujuan utamanya untuk perlindungan lingkungan. Ya, ketika kita melihat pernyataan ini, singkatnya adalah hukum internasional, namun tujuannya untuk perlindungan lingkungan. Ya. Lalu ini ada Birney dan Boyle menyatakan bahwa HLI adalah keseluruhan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi lingkungan secara global. Ya. Mirip seperti tadi, intinya adalah hukum dan prinsip tujuannya untuk melindungi lingkungan secara global dan mengawasi aktivitas dalam wilayah nasional yang dapat mempengaruhi lingkungan negara lainnya. Ini ada mengawasi aktivitas dalam wilayah nasional. Karena apa? Karena apabila terjadi pelanggaran hukum lingkungan ya di satu negara dan itu dilakukan secara masif, maka dampaknya bisa ke negara tetangga, misal seperti Indonesia, terjadi kebakaran hutan, maka dampaknya ke Malaysia, dampaknya ke Singapura, Brunei, dan sebagainya. Nah, itu semua diatur. Lalu ada Lala Kurukula Surya dan Nicholas Robinson, di mana menyatakan bahwa HLI adalah hukum yang berkembang di antara kedaulatan negara, berupa ukuran atau norma pada tingkat internasional dalam hal ini, kita garis bawahi, dalam hal persoalan lingkungan. Lalu ini juga ada pernyataan, masih ada 3 dari ahli. Yang pertama adalah Seming, Yang, dan Robert V. Percival. Menggunakan istilah hukum lingkungan global, yaitu ya, jadi ini Seming, Yang, dan Robert ini menggunakan hukum lingkungan global, bukan hukum lingkungan internasional. Di mana hukum lingkungan global adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan oleh sistem pengaturan tentang lingkungan, baik nasional, internasional, dan transnasional, di mana nih tujuannya untuk melindungi lingkungan dan mengatur sumber daya alam. Lalu Enrique Alonso menyatakan bahwa HLI adalah keputusan dalam ruang lingkup internasional untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa atau konflik yang disebabkan oleh pencemaran lintas batas negara. Ya, menurut Enrique Alonso ini, HLI adalah berfokus untuk mencegah dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang disebabkan oleh pencemaran lintas batas negara. Lalu Thomas Kokanen menyatakan bahwa HLI adalah seperangkat hukum internasional, ya, ini hukum internasional yang diterapkan terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Jika kita melihat pernyataan dari Thomas Kokanen, dapat kita sedikit simpulkan bahwa HLI atau hukum lingkungan internasional adalah hukum internasional namun membahas persoalan-persoalan lingkungan. Nah, lalu berdasarkan banyak statement dari para ahli, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum lingkungan internasional adalah bagian dari hukum internasional. Ya, ini ya. HLI adalah bagian dari hukum internasional. Lalu HLI terdiri dari substansi, prosedur, dan lembaga-lembaga yang tujuannya adalah memberikan perlindungan lingkungan secara global. Ya, tujuan dari hukum lingkungan internasional itu untuk memberikan perlindungan secara global, serta mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam. Silakan ini dipahami tentunya untuk kalian yang insya Allah nanti akan menjadi seorang sarjana ilmu lingkungan, maka harus mengetahui apa itu yang namanya hukum lingkungan internasional. Nah, teman-teman sekalian, berikut ini adalah
sejarah hukum lingkungan internasional. Di sini terdapat 4 fase. Fase yang pertama adalah pada tahun 1867, di mana ini adalah perjanjian perikanan antara Prancis dan Inggris. Lalu pada fase kedua, yaitu tahun 1900, di mana pada tahun ini terdapat 8 perjanjian bilateral terkait perlindungan lingkungan. Ya. Bilateral berarti ini perjanjian antar negara. Contohnya ini Prancis dan Inggris, ini merupakan namanya perjanjian bilateral. Lalu untuk fase ketiga, yaitu tahun 1972, ini terjadi konferensi Stockholm. Lalu pada fase keempat, ini ada UNCED atau United Nations Conference on Environmental and Development. Dan ini berlaku hingga sekarang. Bagaimana penjelasannya, kita berdalam lebih jauh. Nah, ini fase awal tadi, di mana pada tahun 1867 ini antar negara Prancis dan Inggris membuat kesepakatan, yaitu kesepakatan bilateral, yaitu Convention between France and Great Britain relative to fisheries. Jadi Prancis dan Inggris membuat peraturan, yaitu tentang pengelolaan ikan yang ada di perairan dekat Prancis dan Inggris. Lalu tahun 1869 ini antara Konstantinopel dan Basel, di mana terdapat Convention Establishing Uniform Regulating Concerning Fishing in the Rhine between Konstanz and Basel. Ya, di sini terdapat perjanjian bilateral antara Konstantinopel dan Basel, yaitu sama masih terkait tentang perikanan. Jadi supaya apa? Supaya ketika Konstantinopel ataupun Basel mengambil sumber daya alam dari lingkungan perairan di sekitarnya antara Konstantinopel dan Basel, maka tidak terjadi konflik ataupun tidak terjadi sengketa karena sudah terdapat regulasi. Contoh regulasinya apa? Contoh regulasinya bisa mulai dari bagaimana metode pengambilan ikannya, apa yang diperbolehkan, lalu apa juga yang dilarang, sehingga semua itu jelas, dan apabila melanggar, maka salah satu dari negara tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Lalu pada tahun 1946-1948 terdapat International Whaling Commission, yaitu convention untuk membuat regulasi tentang ikan paus. Lalu tahun 1909 hingga 1910 ini antara Amerika Serikat dan Kanada, yaitu ada dengan kegiatan namanya The Treaty Relating to the Boundary Waters and Questions Rising Along the Boundary between US and Canada. Jadi ini membuat perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada tentang boundary waters and questions di antara negara keduanya. Lalu ada International Whaling Commission juga, ini pada tahun 1968-1966 itu dengan nama Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of High Sea. Nah, kegiatan-kegiatan ini merupakan awal mula munculnya hukum lingkungan internasional. Awalnya hukum tersebut berlaku hanya untuk dua negara, lama-lama terdapat 5 negara, ada yang 1 benua, lalu lama-kelamaan adalah 1 dunia. Nah, ini fase yang kedua. Ini yang pertama UN ECOSOS. Ini ECOSOS itu ekonomi dan sosial, ya, bukan ekologi dan sosial.
Jadi awal mula munculnya hukum lingkungan itu bukan karena masalah ekologi, tapi karena masalah ekonomi. Nah, ini menurut UN Ecossos menyatakan bahwa pembangunan salah arah hanya memperhatikan kebutuhan manusia, sumber daya alam dan lingkungan hanya sebagai objek pembangunan saja. Ya, ini United Nations melalui bagian ataupun departemennya yaitu Ecossos membuat pernyataan bahwa saat ini pembangunan salah arah karena hanya memperhatikan kebutuhan manusia, sehingga sumber daya dan lingkungan menjadi semakin rusak. Lalu United Nations pada tahun 1972 mengadakan United Nations Conference on Human Environment, di mana ini menghasilkan Stockholm Declaration. Lalu Stockholm Declaration ini ditandatangani oleh 113 kepala negara dan menghasilkan 26 prinsip development atau 26 prinsip pembangunan. Dan dengan adanya Stockholm Declaration ini, maka kita mengenal yang sering kita gaung-gaungkan yaitu sustainable development. Lalu ini adalah fase yang ketiga, yaitu yang pertama tahun 1982 ini terdapat deklarasi Nairobi, di mana isinya adalah menghimbau untuk kembali mematuhi prinsip Stockholm, karena ternyata sejak tahun 72 ketika muncul deklarasi Stockholm hingga 10 tahun berikutnya yaitu 1982 masih banyak negara yang masih belum mematuhi prinsip-prinsip yang ada pada Stockholm. Lalu tahun 1983 PBB melalui WCED atau World Commission on Environment and Development ini menghasilkan sebuah laporan yaitu berjudul Our Common Future, di mana isinya adalah development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Artinya apa? Artinya adalah kalau kalian cari, ini adalah arti ataupun pengertian dari sustainable development, yaitu sustainable development adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang, ya, that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, tanpa mengabaikan kemampuan di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lalu berdasarkan laporan tersebut, WCED membuat tim kecil lagi, ya tadi kalau WCED ada tim kecil dari PBB, nah ini WCED membuat tim kecil lagi, tim inti lagi namanya EGL atau The Expert Group of Environment Law, di mana ini menindaklanjuti dari laporan yang dibuat oleh WCED, yaitu membuat rekomendasi prinsip hukum perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah di sini melalui UNCED, United Nations Conference on Environmental and Development, menindaklanjuti rekomendasi WCED yang telah dibuat oleh tim The Expert Group of Environment Law, di mana ini kegiatan ini juga disebut sebagai Konferensi Rio. Kalau tadi Stockholm disebut dengan Konferensi Stockholm. Nah ini Konferensi Rio disebut UNCED ini disebut dengan Konferensi Rio karena lokasinya yang ada di Rio de Janeiro di Brazil. Kalau Stockholm tadi di Swiss. Juga disebut sebagai Earth Summit, di mana ini adalah tonggak perkembangan hukum lingkungan internasional utama yang kedua. Ya, kalau tadi Stockholm adalah tonggak perkembangan hukum lingkungan internasional utama yang pertama, nah Konferensi Rio ini adalah tonggak perkembangan hukum lingkungan internasional utama yang kedua.
Lalu konferensi Rio ini menghasilkan deklarasi Rio pada tahun 1992, di mana ini poinnya adalah pengukuhan dan penguatan prinsip sustainable development menjadi hukum internasional. Ini ada 10 prinsip hukum internasional untuk sustainable development. Silakan dibaca. Ada state sovereignty and responsibility dan seterusnya. Sekarang dibaca. Lalu ini ada fase yang keempat, ini yaitu pada tahun 2002, yaitu KTT WSSD, di mana ini tujuannya adalah mempertegas kembali komitmen dunia tentang pembangunan berkelanjutan. Ya, dari KTT WSSD tersebut menyatakan bahwa sustainable development tidak diinterpretasikan dengan baik. Setelah evaluasi, penyebab utamanya adalah pemerintah yang tidak bersih dan tidak peduli dengan lingkungan. Ya, bahkan hingga tahun 2002 pun banyak pemerintah negara yang belum berfokus pada lingkungan. Tentunya mereka masih banyak berfokus pada ekonomi. Prinsip sustainable development terlaksana apabila pemerintah baik dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan. Ya, pasti. Semua kembali ke pimpinannya. Apabila telah komit untuk siap melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, maka breakdown ke bawahnya akan lebih mudah. Nah, ini KTT WSSD ini menghasilkan Johannesburg Declaration, yaitu Declaration on Sustainable Development, di mana ini menjadi pedoman aktivitas yang mencakup komitmen dan sasaran pokok di bidang produksi dan konsumsi secara berkelanjutan, baik itu air, sanitasi, dan juga energi. Nah, baik teman-teman sekalian, itu tadi materi awal kita sebagai pengantar, ya, apa itu hukum internasional, apa itu hukum lingkungan internasional, dan bagaimana awal perkembangannya hingga tadi KTT WSSD di mana menghasilkan Johannesburg Declaration. Ya, ini sebagai penutup prinsip sustainable development acuan mutlak bagi segala pembangunan. Ya, apabila setiap negara masih melakukan pembangunan dengan mengabaikan prinsip sustainable development, sudah dapat dipastikan bahwa pembangunannya adalah salah arah karena pembangunannya tidak serta-merta memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Baik, mungkin itu saja untuk materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.